Chapter 7 sudah hancur, Xiao Che mengerutkan kening. Sejak dia masih kecil, kakeknya dan semua orang mengatakan bahwa dia dilahirkan dengan vein mendalam yang rusak. Dia bahkan percaya bahwa dirinya sendiri ketika dia mendapatkan ingatannya tentang kelahiran kembali, sejak ingatannya termasuk penguasaan semua buku medis selama hidupnya. Tapi Xia Qingyu mengatakan dia tidak dilahirkan dengan kerusakan, tetapi vein yang mendalam justru dirusak oleh kekuatan eksternal. Sebenarnya, tidak ada seorang pun di klan Xiao yang bisa melihat melalui samaran ini. Xia Qingyu hanya menatapnya dalam beberapa napas waktu dan baginya, fakta itu sejelas kristal. Wanita ini, ya, Xiao Qingyu berkerut alisnya dan dengan lembut berbicara. Itu sangat rusak selama masa kecilmu dan keluargamu tidak menyadarinya. Karena itu tidak pernah diperbaiki dan sekarang Anda telah tumbuh vena mendalam yang rusak telah sepenuhnya terbentuk menjadi keadaan cacat itu, dan kehilangan semua harapan perbaikan. Xia Qingyu mengatakan pernyataan terakhir itu dengan keyakinan mutlak. Jika vena mendalam orang dewasa menjadi rusak, kekuatan mereka akan bocor tetapi ada berbagai metode untuk memperbaikinya. Namun, jika vena mendalam pecah pada tahap awal masa bayi, pertumbuhan vena akan mulai dari fondasi yang buruk dan hanya akan menjadi lebih buruk. Pada usia Xiao Che, urat nadinya sudah menjadi buruk sehingga tidak mungkin diperbaiki kembali normal. Ekspresi Xiao Che tidak berubah dan hanya berkata, itu mungkin belum tentu benar. Xia Qingyu dengan lembut memiringkan kepalanya untuk meliriknya. Sepertinya Anda selalu memiliki gagasan untuk memperbaiki vena mendalam Anda. Saya pasti akan memperbaikinya, Xiao Che berkata dengan kosong. Xia Qingyu menatapnya dalam-dalam. Dia tidak hanya melihat rasa percaya diri dan kesombongan tetapi juga lapisan dingin yang dalam di matanya. Dia menghela nafas dan berbicara dengan lembut, benua langit yang mendalam adalah tempat yang besar dengan banyak orang berbakat. Mungkin memang ada seseorang yang dapat memperbaiki pembuluh darahmu yang rusak. Seharusnya saya tidak mengatakan apa yang saya katakan sebelumnya dengan penegasan seperti itu. Anda bisa menganggapnya sebagai ketidaktahuan saya. Dalam beberapa kata itu, kesan Xiao Che tentang dirinya meningkat secara dramatis. Dia ragu-ragu, lalu bertanya, kekuatan dingin es yang Anda gunakan sebelumnya. Apa itu? Saya belum pernah mendengar ada orang di Floating Cloud City dengan keterampilan itu. Tuanmu bukan orang dari Floating Cloud City. Benar kan? Tentu saja. Terserah Anda apakah Anda ingin memberitahu saya atau tidak. Xia Qingyu terdiam untuk sementara waktu dan tepat ketika Xiao Che berpikir ia tidak akan menjawab. Ia dengan tenang menjawab, Frozen Cloud Arts. Frozen Cloud Arts, Xiao Che sedikit menggigil pada nama itu saat dia merasakan rasa keakraban yang samar. Ketika dia tiba-tiba teringat nama konsep itu, wajahnya yang pucat dan kata-kata lepas dari mulutnya, Frozen Cloud Asgard. Ekspresi, ketika dia berteriak, Frozen Cloud Asgard, Xiao Che sudah kehilangan ketenangannya tetapi di matanya, dia masih terlalu tenang. Bahkan jika Lord of Floating Cloud City mendengar nama itu, tubuhnya akan melemah dan kakinya akan gemetar ketakutan. Dia dengan ringan berkata, Tuanku memang dari Frozen Cloud Asgard jadi aku bisa dianggap sebagai murid Frozen Cloud Asgard. Fakta ini, satu-satunya orang di Floating Cloud City yang mengetahui hal itu adalah ayahku. Anda sekarang yang kedua. Saya beritahu Anda ini, karena kamu adalah suamiku sekarang dan ini adalah rasa hormatku yang paling mendasar kepadamu. Detak jantung balap Xiao Che tidak bisa tenang. Kata-kata, Frozen Cloud Asgard meledak ke dalam hatinya seperti bom besar. Karena itu adalah yang paling kuat dari 4 sekte utama Kekaisaran Angin Biru dan juga Tanah Suci selama bertahun-tahun dan lama berada di sana. Bahkan bangsawan Kekaisaran Angin Biru harus menyembah keberadaan transenden mereka setiap tahun. Surgawi Villa Pedang, Frozen Cloud Asgard, Xiao Sek, Burning Heaven Clan. Dari 7 negara di benua langit yang mendalam, Kekaisaran Angin Biru saat ini adalah yang terkecil. Meskipun mereka memiliki kekuatan keseluruhan terendah, mereka tidak pernah dianeksasi oleh negara lain. Sebagian besar alasan mengapa itu karena 4 sekte utama. Kekuatan-kekuatan itu tidak takut akan kekuatan Kekaisaran Angin Biru tetapi malah takut pada 4 sekte utama. Tidak ada keraguan tentang kekuatan keempat sekte utama itu. Proses di mana mereka merekrut murid sangat ketat dan mereka tidak peduli tentang latar belakang dalam pilihan mereka. Hal terpenting yang mereka inginkan pada akhirnya adalah bakat. Semua orang yang hidup dalam mimpi Kekaisaran Angin Biru dan bercita-cita untuk kekayaan besar semacam itu. Jika Anda masuk ke salah satu sekte utama ini, bahkan murid terendah akan membawa kehormatan dan kemakmuran bagi keluarga mereka.
mereka bahkan akan menjadi tamu kehormatan di pengadilan dan dihadapkan dengan pangkat markis. Tidak ada satupun dari kota awan terapung kecil ini yang pernah mendengar ada yang masuk ke salah satu sekte besar itu dan tidak ada orang bahkan berani memimpikannya. Jika Xiao Che sebelumnya mendengar nama-nama dari 4 sekte utama, itu akan seperti mendengar keberadaan kerajaan langit surgawi. Dia tidak akan pernah berharap tersentuh oleh kata-kata itu. Tetapi dia tidak berharap bahwa istri yang baru saja dinikahinya adalah salah satu murid dari sekte peringkat teratas, di belakang Heavenly Sword Villa, Frozen Cloud Asgard. Xiao Che dengan cepat menenangkan dirinya dan bertanya, "Karena kamu adalah salah satu murid Frozen Cloud Asgard, mengapa keluargamu tidak mengungkapkannya kepada publik? Dengan identitas Anda, klan Xia dapat dengan bebas berjalan kemana saja di Floating Cloud City dan tidak ada yang berani menyinggung mereka. Semua orang kaya, termasuk klan utama kota akan berusaha mendapatkan bantuan dari Anda. Pertumbuhan klan Xia Anda juga akan berkembang dengan cepat." "Karena kamu," jawab Xia Qingyu, "karena aku." Xiao Che diam dalam diam. 3 kata itu mengingatkannya mengapa. "Aku menikahimu dengan identitas seorang gadis dari klan Xia dan seluruh kota Floating Cloud sedang gempar. Jika saya menikah dengan Anda dengan status murid Frozen Cloud Asgard, tidak hanya kota kecil kami Floating Cloud yang akan gempar, tidak peduli apa, akan ada banyak konsekuensi yang tidak terduga antara Anda dan klan Xia saya. Lagi pula, perbedaan antara Anda dan saya terlalu luas." Xiao Qingyu berkata dengan suara ringan dengan mata jernih. Meskipun dia hanya berdiri di sana dengan diam-diam, dia sudah sangat menyilaukan. Xiao Che pelan-pelan menghela nafas, "Lalu mengapa kamu menikahiku? Kamu tahu persis mengapa. Hidupku diselamatkan Paman Xiao Ying. Saya adalah alasan mengapa dia meninggal selama upaya pembunuhan segera setelah itu. Sejak saya lahir, ayah saya mengatur pernikahan di antara kami untuk membalas kebaikan Paman Xiao Ying. Meskipun itu adalah janji ayah saya tidak punya alasan untuk tidak mematuhi dia dan dengan demikian saya tidak punya alasan untuk tidak menikahi Anda." Xia Qingyu mengangkat matanya yang dingin berkilauan. "Alasan mengapa saya mengatakan kepada Anda bahwa saya milik Frozen Cloud Asgard adalah memberitahu Anda bahwa agar saya terus berlatih seni Frozen Cloud, hati saya harus seperti awan beku. Frozen Cloud Asgard hanya menerima wanita dan mereka harus murni dan tidak terkontaminasi seumur hidup. Meskipun aku menikahimu, aku tidak bisa mencintai siapapun dalam hidup ini. Anda harus memahami komitmen saya. Bahkan jika Anda bukan murid Frozen Cloud Asgard, saya tidak berpikir Anda akan jatuh cinta dengan saya pula," kata Xiao Che dengan senyum mencela diri sendiri. Xia Qingyu perlahan menggelengkan kepalanya, "Mungkin Anda salah paham dengan saya. Saya tidak pernah membenci Anda atau memandang rendah Anda. Majikan saya telah memberitahu saya berkali-kali bahwa orang-orang dari tingkat yang lebih tinggi tidak boleh mengabaikan orang lain, atau meremehkan mereka. Selain itu, saya baru saja mencapai titik awal perjalanan saya ke atas, The Continent Sky Continent menghormati yang kuat sehingga ada banyak dokter di sekitarnya. Hanya karena vena mendalammu hancur bukan berarti hidupmu benar-benar hancur." Xiao Che tergerak. Floating Cloud City sesumbar tentang kecantikan dan bakat Xia Qingyu. Tetapi mungkin tidak ada yang tahu tentang keanggunan dalam benaknya yang bahkan tidak dapat dicapai oleh orang parubaya yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini. Dan dia benar-benar hanya 16. Setelah beberapa tahun, orang tidak bisa membayangkan bagaimana dia akan menjadi. Tidak heran dia menangkap orang-orang mewah dari Frozen Cloud Asgard. Wanita dengan kecantikan, bakat, dan pikiran seperti peri ini benar-benar baru saja menjadi istrinya belum lama ini, rasanya seperti itu hanya mimpi. Jika dia tidak memiliki 2 kehidupan yang berharga pengalaman dan memori, dia akan merasakan rasa rendah diri dan mungkin bahkan tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk melihatnya, mata. "Terima kasih karena memberitahuku ini," kata Xiao Che dengan napas penuh nafsu. Matanya kemudian menjadi fokus ketika suaranya berubah. "Lalu, bisakah kau memberitahuku tingkat kekuatan mendalammu saat ini?" Memasuki tingkat ke-10 alam mendalam dasar pada usia 16 tahun adalah bakat yang cukup luar biasa untuk mengaduk seluruh kota Floating Cloud. Namun, Xiao Che tidak percaya bahwa Xia Qingyu hanya pada tingkat ke-10 dari realem mendalam realem lagi. Karena tingkat bakat yang tak tertandingi di Floating Cloud City ini seharusnya tidak menarik perhatian orang-orang dari Frozen Cloud Asgard. Xia Qingyu menjadi diam dan tidak menjawab pertanyaan tiba-tiba Xiao Che. Namun, kesunyiannya menunjukkan bahwa kekuatannya lebih tinggi dari tingkat ke-10 dari alam mendalam dasar. "Kamu harus pergi bersulang," Xia Qingyu perlahan menjawab dengan kilatan di matanya. Saat suaranya jatuh,
Suara langkah kaki pelan datang dari luar pintu. Suara lembut Xiao Hong datang dari pintu. Tuan muda, sekarang saatnya bagimu untuk mengusulkan roti panggang. Kakek Hong, aku akan ada di sana. Janji Xiao Ce, dengan satu pandangan terakhir pada Xia Qingyu dan setelah menepuk-nepuk pakaiannya dari debu, dia berjalan keluar dari ruangan. Begitu Xiao Ce pergi, aura es yang terang mengelilingi ruangan dan sebuah angan-angan putih muncul di depan Xia Qingyu. Xia Qingyu dengan ringan melangkah maju dan berbicara dengan suara lembut dan penuh hormat Tuan. Qingyu, apakah Anda ingin kembali ke Frozen Cloud Asgard dengan saya? Yang cantik suara lembut berkabut seperti awan dan selembut angin, itu sudah cukup untuk membuat hati terdingin di dunia bahkan benar-benar meleleh. Xia Qingyu dengan lembut menggelengkan kepalanya, Tuan. Qingyu bermaksud untuk tinggal sebentar. Jika saya pergi segera setelah saya menikah, dia akan menderita ejekan yang lebih keras. Saya meminta Master untuk memberi saya waktu 1 bulan sehingga saya tidak akan menyakitinya atau membiarkan orang lain mengolok-oloknya pada saat saya pergi. Wanita berpakaian putih menatapnya. Setelah beberapa saat dia mengangguk perlahan dan tersenyum tipis, baiklah. Ini adalah pertama kalinya dalam ratusan tahun seorang murid Frozen Cloud Asgard diizinkan menikah. Karena itu merupakan pengecualian, menunggu selama 1 bulan tidak berarti apa-apa. Terima kasih telah memenuhi permintaan saya, Tuan. Tubuh Xia Qingyu turun lagi ketika dia dengan ragu berbisik pelan, Tuan, apakah benar-benar mustahil untuk memperbaiki vena mendalamnya? Wanita putih itu menggelengkan kepalanya tanpa penundaan. Tidak ada yang absolut di dunia ini. Tapi setidaknya bagi saya, sepertinya tidak mungkin, Qingyu. Itu baik bahwa Anda adalah orang yang baik dan berbelas kasih dengan hati yang memberi. Namun, saya benar-benar tidak dapat membantu Anda dengan masalah ini.